Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama Bapak Firman Nugraha. Bapak akan menyampaikan materi untuk kelas 6 PJOK, yaitu memahami perlunya memelihara kebersihan alat reproduksi. Baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Pak Firman ingatkan kembali untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan dalam situasi pandemi saat ini. Yang pertama, menggunakan masker bila mana kalian akan bepergian, menjaga jarak minimal 1 meter dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Baik anak-anakku semua, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Pak Firman ingatkan kembali untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya ballpoint atau pensil dan buku catatannya. Baik anak-anakku semua, tetap semangat. Akan kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Di sini kalian bisa lihat ada kompetensi dasar, yaitu 3.7 memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya 3.7.1 menjelaskan manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Selanjutnya 3.7.2 menjelaskan tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang ketiga 3.7.3 menjelaskan cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Dan terakhir 3.7.4 menyebutkan penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak dijaga. Itu adalah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Baik anak-anakku, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat, tujuan memelihara kebersihan alat reproduksi, dan mengetahui penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak dijaga. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktekkan cara menjaga dan memelihara kebersihan alat reproduksi dengan baik. Baik anak-anakku, selanjutnya, tahukah kamu apa itu reproduksi? Ya, ada yang tahu apa itu reproduksi? Ya, tadi ada yang menjawab. Ada yang tahu Pak? Saya tahu. Oke, baik. Nah, di sini Pak Firman akan menjelaskan pengertian alat reproduksi. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Selanjutnya, tujuan reproduksi, yaitu reproduksi bertujuan untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Misalkan, manusia bereproduksi dengan melahirkan, ayam bereproduksi dengan cara bertelur, dan kucing dengan cara beranak. Itu tujuan reproduksi. Selanjutnya, alat reproduksi pria dan wanita berbeda. Alat reproduksi harus dijaga dan tidak boleh dipertontonkan karena bersifat sensitif. Baik, selanjutnya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Di sini ada perlunya memelihara kebersihan alat reproduksi. Selanjutnya, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Dan di sini ada perlunya memelihara alat kebersihan reproduksi. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Kedua, tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Dan selanjutnya, cara memelihara kebersihan alat reproduksi dan penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak dijaga. Baik, selanjutnya anak-anakku, yang pertama di sini ada pertanyaan, apa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Yang kedua, tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. 3. Bagaimana cara memelihara kebersihan alat reproduksi? 4. Penyakit apa saja yang bisa
terjangkit akibat alat reproduksi tidak dijaga kebersihannya. Ya, sini ada selanjutnya perlunya memelihara alat reproduksi. Kesehatan anggota tubuh dapat dijaga dengan memelihara kebersihan tubuh. Yang pertama, manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, di sini kalian bisa lihat cara menjaganya. Satu, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Yang kedua, aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Tiga, terhindar dari berbagai penyakit. Empat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ya, selanjutnya bisa kalian perhatikan yang kedua, yaitu tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, memelihara fungsi alat reproduksi. Yang kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Tiga, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Dan keempat, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Oke, apa itu kesehatan reproduksi? Ya, apa anak-anak ada yang tahu? Ya, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Selanjutnya, untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Ya, selanjutnya yang B, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, di sini ada cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Yang pertama, mencuci tangan. Ya, mengapa harus mencuci tangan? Ya, tangan bisa digunakan untuk menyentuh benda. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Ya, anak-anak, yang pertama yaitu mencuci tangan. Di sini ada gambarnya. Di situ ada mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan mencuci tangan dengan gerakan yang benar. Oke, selanjutnya yang kedua, membersihkan diri setelah buang air. Setelah buang air, jangan lupa membersihkan diri. Bilaslah anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihannya semakin terjaga. Oke, yang ketiga, mengelap dengan handuk atau tisu. Untuk menghindari tubuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan tubuhmu dengan mengelap tubuh. Kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah. Yang empat, mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Kamu dapat memilih celana berbahan katun. Bahan katun menyerap keringat sehingga tidak lembab. Ya, gantilah celana dalam sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 hari. Jadi celana dalam itu harus diganti minimalnya 1 hari 2 kali. Baik anak-anak, yang kelima, mencuci pakaian dan celana kotor. Pakaian dan celana kotor sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci, dijemur, dan disetrika. Selanjutnya, 6, mengenakan celana yang longgar. Agar kesehatan reproduksi terjaga, sebaiknya kamu mengenakan celana agak longgar supaya dapat bergerak bebas dan lebih nyaman dalam beraktivitas sehari-hari. Yang 7, membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Kebiasaan ini merupakan sikap terpuji, dapat menjaga
kesehatan tubuh. Jadi kalau kalian buang air besar atau buang air kecil harus di kamar mandi atau di toilet ya, tidak di sembarang tempat agar terjaga kebersihannya. Yang ke-8, menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat dengan mengkonsumsi menu sehat dan pola hidup sehat. Kamu dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Jadi kalian harus makan atau minum minuman yang sehat seperti sayuran, jus buah. Oke, selanjutnya 4. Penyakit akibat kebersihan alat reproduksi tidak terjaga. Jika tidak dijaga kebersihan alat reproduksi dapat terserang penyakit. Penyakit yang timbul karena alat reproduksi tidak terjaga kebersihannya sebagai berikut. Yang pertama, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini hidup dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Nah, itu adalah infeksi saluran kemih. Selanjutnya menurut tempatnya penyakit ini terbagi 2. Yang pertama, infeksi saluran kemih bagian bawah. Gejalanya rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin keruh dan bau urin tidak sedap. Yang kedua, infeksi saluran bagian atas. Gejalanya nyeri pada bagian selangkangan, mual dan demam. Oke, selanjutnya Nana, di sini ada kudis. Kalian bisa lihat gambarnya, cukup mengerikan ya. Kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes sabie. Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit, baik dari hewan pembawa seperti kucing maupun dari manusia yang sudah terjangkit. Selanjutnya, eksim. Eksim atau eksema adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal termasuk sakit jangka panjang. Kalian bisa lihat di gambar di layar kalian. Selanjutnya, uretritis, penyakit infeksi pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kecil keluar tubuh. Penyebab uretritis antara lain adalah bakteri, tanda awalnya bau tidak sedap, kulit gatal, memar dan perih. Oke, selanjutnya materi yaitu tentang pelecehan seksual ya. Perbuatan tidak senonoh yang terbagi atas. Yang pertama, pelecehan seksual verbal merupakan pelecehan seksual berupa kata-kata atau siulan. Yang kedua, pelecehan seksual non-verbal merupakan pelecehan seksual yang terjadi lewat sentuhan, rabaan atau kontak fisik tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Ya, korban dari pelecehan seksual akan mengakibatkan gangguan fisik dan juga mental yang akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ya, menghindari pelecehan seksual, yang pertama, bekali diri dengan ilmu agama. Kedua, biasakan berkata santun kepada semua orang. 3, kenakan pakaian tertutup, longgar dan terjaga. 4, biasakan bersikap sopan dalam pergaulan. 5, pilih bergaul dengan orang yang berakhlak baik. 6, tolak ajakan mengarah pada pelecehan seksual. Baik, anak-anakku semua, itu adalah materi yang dapat Pak Firman sampaikan. Semoga materi yang Pak Firman sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.